pengasuhan dan pendidikan anak. Ketahui apa maksud undang-undang Indonesia adalah makhluk kecil yang berbeda kedaulatan. Mereka merupakan masa yang perlu mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang agar tumbuh berkembang dengan optimal. Namun, apa sebenarnya pengertian anak? Kita akan membahas secara mendalam tentang pengertian anak, termasuk tahap-tahap perkembangan mereka seperti peran penting keluarga dan masyarakat. Pengertian dapat dijelaskan berbagai secara umum. Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa. Mereka belum mandiri secara sosial dan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun pengertian anak juga dapat dikaitkan dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Tahap perkembangan anak dimulai sejak lahir hingga mencapai usia dewasa. Tahap ini terbagi menjadi beberapa fase, seperti bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dan akhirnya dewasa. Setiap tahap perkembangan ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, serta melakukan pendekatan yang sesuai dari orang tua, guru, lingkungan sekitar. Tentunya peran keluarga dalam mendukung perkembangan anak tidak dapat diragukan lagi. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak. Di dalam keluarga, anak-anak belajar tentang nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak. Mereka harus memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang baik agar anak-anak dapat bertumbuh dengan baik secara fisik dan mental. Usia anak bisa dibagi beberapa tahap ya Bapak Ibu. Yang pertama bayi. Yang dikatakan bayi umurnya 0 sampai 12 bulan. Contohnya ya ada yang ini, anak ibu ya Bu. Berapa bulan umurnya? 2 bulan. Oh iya iya. Terima kasih telah hadir. Kan kayak gini lah Bu, inilah antusias dia kan mendapat pelajaran modul pengasuhan anak ini. Yang kedua, balita. Usia balita dikatakan usia balita umur 1 sampai 3 tahun. Jadi itu saya. Jadi tahu pelajaran ini. Saya bawa ini cucu saya pada lagi tidur tadi. Terima kasih ya, makanya Bu. Yang ketiga, anak prasekolah. Yang dikatakan anak prasekolah yaitu umur 3 sampai 6 tahun. Sekolah yaitu kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Yang dikatakan remaja umur 12 sampai 18 tahun. Perkembangan anak meliputi berbagai aspek seperti fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Pada setiap tahap perkembangannya, anak mengalami perubahan yang signifikan, memerlukan stimulasi yang tepat dan potensi maksimal. Ya, jadi kalau ada anak di rumah umur tadi 12 sampai 18 tahun remaja kan, nggak usah dimarahi tapi diperhatikan, dibimbing. Hak-hak anak. Anak memiliki hak-hak yang diakui secara internasional seperti hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu hak anak Bu. Hak atas identitas, hak kelahiran, hak dalam kakak itu hak identitas. Hak atas pendidikan itu hak anak juga. Hak untuk bermain. Nah, jadi kalau punya anak-anak jangan disuruh kerja. Dari perondolan kita kan sekolah dia punya hak bermain. Tambah jajan ya Bu. Tambah jajan ada SPP. Hak bermain, hak untuk dilindungi dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Hak-hak ini diatur dalam Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh PBB pada tahun 1989. Apa PBB
ini udah rumuskan internasional, bukan lagi nasional. Itulah pentingnya hak-hak anak ini dulu. Berarti kok ada ibu-ibu yang mukul-mukul Bu udah melanggar hak itu Bu? Iya, bukan cuma melanggar hak, melanggar hukum. Ah itulah. Saja Yang kayak gini. bisa lah. Nggak bisa dilarang anak. Cuma disebut aja gitu bu, masuk penjara gitu. Nah, kita buat. Nah, kita pelajari ya bu. Jadi dalam modul pengasuhan pendidikan anak ini nanti kita ada beberapa 4 sesi. Yang pertama, sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi kedua memahami perilaku anak. Sesi ketiga membantu anak sukses di sekolah. Sesi keempat upaya pencegahan kekerasan anak dan perlakuan salah pada anak. Oke, lanjut ya bu ya. Yang pertama, dari orang tua. Peran orang tua, lanjut dari yang tadi penjelasan anak ya bu. Peran orang tua memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan anak. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan cinta. Itu berarti kewajiban memberi cinta kepada anak, perhatian, pendidikan. Tadi hak anak ini tanggung jawab orang tua. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak, orang tua juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pentingnya pendidikan anak. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam membentuk masa depan anak. Melalui pendidikan, anak dapat mengembangkan potensi dirinya, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan juga membantu anak untuk menjadi individu yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Perhatikan ibu dalam masyarakat, beda itu anak itu dari sekolah, beda lah dari pola pikir, dari pasangan hidup. Ibu kalau ada anak kita kalau udah waktu yang memang PAUD, sekolah PAUD. Kan ada kan bantuan PKH, nah tujuannya itu biar ini. Kenapa bu? Kenapa ibu yang Kata aku, aku udah selesai semua Bu, jadi kalian aja yang dapat PKH. Oh, ini bukan bantuan bantuan apa? Bantuan lansia nanti kalau Oh, udah dapat. Iya bu. Nah, ya ini juga mengusulkan yang dapat bantuan lansia Bu. Jangan PKH untuk yang hamil, yang melahirkan, Iya bu. hanya yang tua-tua yang diperhatikan. Iya bu. Ya kan Bu? Oke. Jadi masuk dalam perlindungan anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama dari keluarga. Maksud dari tanggung jawab bersama bukan tanggung jawab ibu aja. Biasanya kita di keluarga ini dorla ibu, dorla mama, ayah tak penting kan bu. Nah, jadi ini dan nanti seharusnya memang bapak-bapak ada hadir biar rembuk gitu dalam keluarga itu bersama. Lagi iya. Nanti ya bu masuklah ke kita membahas sesi pertama tadi. Sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Orang tua adalah contoh bagi anak. Nah, sikap dan perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Maksudnya kayak tadi kan, kalau kita sekolah sekolah ditanya, mana sekolah jangan dicuekin, bukan karena dia merasa orang tua kerjanya cuma kasih makan anak, bukan. Lanjut, orang tua yang penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Tidak apa-apa, kan dalam kekuasaan. Ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Patang dulu ya bu. Oh iya. Membuat keputusan bersama, melaksanakan dengan konsisten. Oh ini lebih penting, menghindari konflik di hadapan anak. Kalau bisa tahan. Itu yang paling parah itu ajalah kejadian. Janganlah bu, inilah mulai kita belajar. Pokoknya hindari. Oh siap tuh. Berantem boleh, berantem di kamar, jangan depan anak, karena sangat berpengaruh terhadap apa namanya psikologi anak. Terbawa itu bu, dia udah keras nanti di luar. Sekolah mau berantem aja, nengok
tua perlu menyadari bahwa status miskin bukan berarti tidak bisa memiliki kemampuan mengasuh dengan baik. Nah, ini pun sering ini kita karena miskin. Oh, Sama-sama kerja tunggu udah capek. oh iya bu, iya pokoknya bu sebisa mungkin berperilaku positif lah. Kenapa? Baru pulang dari kebun Bu. Jadi pas sakit pinggangnya. Makan lah ya Bu ya. Lanjut. Bu, perlu sama-sama kita ketahui bahwa saya seorang anak ini dilahirkan ke dunia ini bagaikan selembar kertas putih. Itulah bayangannya Bu. Kayak mana kertas. Jadi kita yang menulis kayak mana jadi anak ini nanti. Nah, tanpa mengetahui seperti apa warnanya yang hadir dalam kertas tersebut. Orang tua dan lingkungan sangat berperan dalam memberikan warna pada kita. Dari orang tua dan lingkungan mereka belajar mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Membentuk perilaku atau karakter anak dimulai sejak usia dini melalui kebiasaan sehari-hari di rumah bersama orang tua, saudara kandung dan keluarga. Cara meningkatkan perilaku baik anak, seringkali orang tua hanya memberikan perhatian ketika anak buruk dan lupa memperhatikan pada perilaku baik anak. Kita memang kayak mana deh itu contohnya pula pas nanti anak berkelakuan baik bukannya dipuji atau mengucapkan terima kasih. Kita fokus ke udah pas ada kesalahannya kita baper. Pokoknya Pas ada prestasinya. Dibiarkan. kasih pujian, iya. Kasih ringan. Apresiasi. Jangan malah dipiting kan. Iya. Kayak juara kau minta apa lagi? Memuji perilaku baik anak. Seorang anak memerlukan dorongan positif dari orang tuanya, seperti sebuah tanaman yang membutuhkan air untuk terus hidup. Dorongan positif ini dapat diberikan melalui pujian. Jangan ragu untuk memuji anak atau memberitahu kepada anak bahwa orang tua merasa senang akan hal baik yang telah dilakukan anak. Nah, ini tadi saya bilang tuh, Bu, jangan ragu untuk memuji anak. Jika Baru dia pernah jo gion bisa jo baru pernah jo gamer cekit ya. Oh, Bawa bukunya, bawa pernah jo lebih terus. iya, Kalau saya ada ini Bu, apa? Sedikit apa bentuk praktek cara ini apa tadi? Cek jadi orang tua lebih baik. Panduan praktek di rumah. Ini Bu contohnya contohnya apa ini? menyampaikan kepada ini kerjasama dengan suami di depan anak. Baru ini lagi ada Bu. Mendengarkan anak yang sedang berbicara, menatap wajahnya dan memberikan senyuman. Begitu Bu. Jangan pula tak bicara anak tak dengarkan handphone pula orang ibu. Makanya Bu, kami pun malam aja ya baru jumpa di rumah. Siang ke kebun. Iya. Hanya sekolah Pokoknya setengah sebisa hari. mungkin rubahlah pola asuh anak ya Bu. Pokoknya inilah karena tahu bisa dipraktekkan, ya kan? Gelai rambutnya. Belai rambut anak, suatu kalanya itu senang dia tuh. Bu. Orang ikan puna juga kok. Memeluk anak sambil berkata ibu sayang kamu. Ini hal yang bisa dilakukan dari orang tua lebih baik. Banyak uang Iya lah, Bu. Usahakan. Usaha Bu, jadi lebih baik. Oke, masuk kita ke sisi 2. Ibu yang di kursi kecapean, tenang ya Bu. 20 menit, 15 menit ya Bu. Ya, Mau minum ada sapi di sini. nanti lah Bu. Oke Bu. Ada di depannya. Oke, lanjut kita ke sisi 2 Bu. Udah sisi 2. Memahami perkembangan dan perilaku anak. Masuk sisi 2, memahami perkembangan dan perilaku anak. Meningkatkan perilaku baik anak. Anak untuk kurangi perilaku baik anak. kalau berantem sama ibu yang lain. Ya, pokoknya janganlah kasih contoh tentang kekerasan pada anak. Karena anak ini tahu lah kadang kok yang Terus bagus dicontoh, kasih ya kan? contoh tak coba menangkal. Kok yang buruk itu coba dia dulu. Begitu. Memahami perilaku anak. Ada pesan utama yang ingin disampaikan pada modul ini. Yang pertama, meningkatkan perilaku baik. Yang kedua, mengurangi perilaku buruk. Dalam meningkatkan perilaku baik anak, orang tua harus dapat mengidentifikasi kelebihan anak.
Kemudian memahami kekuatan ujian dan apresiasi atas kemampuan anak. Jangan untuk mengurangi perilaku buruk anak, orang tua harus memahami efek negatif dari menggunakan fisik. Strategi untuk mengurangi perilaku buruk pada anak dapat menjelaskan konsekuensi yang masuk akan kepada anak menenangkan diri dan mengabaikan perilaku anak yang tidak berbahaya dan dituduhkan untuk menjalankan Sini Bu, duduk. Selamat kita duduk Bu. Jangan duduk apa. baru. Nah, ada sedikit praktek yang bisa dibuat di rumah Bu untuk memahami perilaku anak ini. Satu, nah itulah memuji anak dengan kerjanya masing-masing. Contoh ya Bu, anak ini punya kerja masing-masing. Ada bagian bulannya dia pandai dia nyanyi, pujilah kan pandai dia nyanyi. Pas boleh dengan kita mau sama marah ini. Nah, ini contoh ini pandai main bola anaknya Bu. Nah, lanjut. Nah, mengucapkan tolong ketika ingin melakukan sesuatu kepada anak itu perlu Bu. Tolong. Jangan Seperti teman ya Bu. Iya, anggap anak itu seperti teman. Oke. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, ucapkan maaf. Ketika memang itu salah, maaf. Gak apa-apa ya. Saat ada salah, kan? Ibu ini lah Bu, nenek ini kan Bu, anaknya 13 Bu. Iya. Alhamdulillah nggak ada yang apa, cuti, berapa benda. Berarti, ini lah contoh teladan. Iya, iya. 12 orang. Baru ada lagi Bu, tidak mencerita anak kok bisa jangan mencuri. Kalau orang Bu, semua ada orang cuti ada ini. Iya. Waktu jangan sampai gila. Manis. Nih, selanjutnya siapa yang cewek anak? Tidak membentak, memarahi kata-kata kasar. Boleh yang membentak tadi juga jangan keluar ke binatang. Sedangkan baik dibuat sama anak pun tentu baik kan Bu, apalagi dari buat bilang-bilang ke binatang. Ketika merasa kesal terhadap perilaku anak, Anda mengatakan ibu, ibu sangat kecewa, jangan juga, dohok jangan Bu. Tahan bibir, Jangan menyumpahi anak kan. jangan menyumpahi. Doa adalah kata adalah doa. Iya Bu. Jelaskan kepada anak akibat dari perilaku buruknya. Jelaskan. Membuat peraturan bersama anak. Jam segini harus Iya. ini ada jadwal Ada jadwal, buat pokoknya ada peraturan dalam rumah, tapi peraturan bersama. Jangan ibu membuat tiba-tiba ini harus dilakukan. Diajak dia Bu, diajak kontrol Bu. Lanjut Bu, sesi ketiga. Tadi kan saya bilang 4 sesi kan, bentar lagi ya Bu. Memahami cara anak usia dini belajar. Dari kecil Bu, sudah paham, sudah harus kita pahami anak itu. Bermain sebagai cara anak untuk belajar. Kalau masih bocil Bu, bermain lah dulu ya kan, cara belajar. Apa itu bermain dan manfaat bermain bagi anak? Manfaat kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan untuk bermain bersama anak. Meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Pentingnya kemampuan berbahasa sebagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Memahami cara pesan utama dalam modul ini yang pertama yaitu bermain sebagai cara anak belajar dan secara khusus. Yang kedua membahas sebagai kegiatan bermain untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Orang tua akan mempelajari apa itu permainan dan bagaimana bermain sesuai dengan tahapan usia anak, serta cara menggabungkan permainan ke dalam kegiatan sehari-hari. Secara khusus orang tua akan belajar pentingnya kemampuan bahasa bagi anak dari berbagai jenis bermain. Nah, cara anak dari kecil Bu, kita sebagai orang tua cara anak berbahasa juga udah harus kita ajari. Inilah contohnya. Banyak kita kadang di kampung-kampung ini waktu anak mulai bicara, harus kita bicara jelas kepada dia. Jangan Nung jangan ya Bu. nung mam Dari gitu rata-rata. dia tahu minum susu untuk menjadi minum susu kan jadi apa lambat jadi bertahap dia belajar. Kalau dari awal kita bilang dari awal kita bilang mau minum susu, nah dia taunya minum susu bukan minum susu di bawah. Nah, peran orang tua itu
mau nasi jangan aku makan nasi. Ini Batangnya dia belum coba. memang berpengaruh itu apa? Lingkungan. Kata-kata benar itu dong. Jadi coba deh. Lalu, sesi tiga ini ada hal-hal yang nanti dipraktekkan di dalam rumah. Praktek bermain bersama anak. Salah satu contohnya, bacakan buku sebelum tidur. Itu juga menambah kosakata anak. Yang ketiga, yang kedua, mendongeng. Itu menstimulasi otak anak mengingat. Memberikan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan ibu di rumah. Libatkan Bu. Walaupun belum pandai dia penyapu, ayo nyapu nak, aja. Cuci piring, ayo cuci piring nak. Dari kecil udah dilibatkan. Mengajak suami dan anak-anak belajar main bersama, misalnya main waktu makan. Waktu makan ingat saya. Ingat. Lanjut Bu. Meminta anak bercerita tentang kegiatan bermainnya bersama teman. Ajak dia berbicara, ajak dia berpendapat. Itu sangat penting. Meminta anak bercerita tentang pelajaran di sekolah. Meminta anak bercerita. Ya, apa tadi pelajaran di sekolah? Berapa nilainya? Insya Allah Bu, kalau kita ikuti lapor apa ini, tunjuk cara apa yang insya Allah anak kita pintar di sekolah. Mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Mendiskusikan dengan pasangan atau anggota keluarga lain tentang memasukkan anak yang usia di bawah 6 tahun ke lembaga PAUD. Ini bisa juga kita bisa bertambah sama anak ada berapa PAUD di situ. Kok yang mana mau guna? Tanya. Kalau kita yang milih sekolahnya, Bu. Mulai dari kecil kita bisa mungkin berapa ya di sini. Biar bisa sampai besar dari teman. Ya, berpandai komunikasi. Bertanya kepada anak apa yang kamu pelajari pada hari ini. Bertanya kepada anak apa yang kamu lakukan saat di jam istirahat tadi. Tanya. Apa tadi, Ma? Jajan, tanya. Biar anak itu disiplin. Menyepakati dengan anak jadwal kegiatan sepulang sekolah. Kayak tadi berkelas di rumah. Masuk kita sesi keempat ya Bu. Sesi terakhir. Membantu anak sukses di sekolah. Pentingnya pendidikan anak usia dini. Pentingnya pendidikan sejak usia dini. Manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini serta tempat tinggal. Membantu anak sukses di sekolah. Membantu anak mengatasi anak yang tidak mau sekolah. Pesan utama yang disampaikan pada modul sesi 4 ini, yaitu pentingnya pendidikan sejak usia dini. Anak sukses di sekolah, anak yang ikut dalam program PAUD pendidikan anak usia dini akan memiliki tingkat kesiapan bersekolah di jenjang pendidikan selanjutnya. Dibandingkan anak yang tidak mengikuti program PAUD, orang tua akan belajar manfaat dari program PAUD. Orang tua juga akan belajar berbagai cara untuk membantu anak agar sukses di sekolah. Membantu anak mengatasi masalah yang pendidikan sekolah dan diharapkan agar orang tua terdorong untuk menjalin komunikasi dengan kita membantu anak di sekolah. Makanya anak itu harus terbuka pada kita. Tanyakan apa ekstra kegiatan kegiatan di sekolah itu. Tanya apa pelajarannya langsung diajari di rumah. Itu salah satu cara kita membantu anak di sekolah. Ini prakteknya bisa dipraktekkan di rumah Bu. Praktik membantu anak sukses sekolah. Memastikan anak mengerjakan tugas dari sekolah. Pastikan baik. Tanya PR-nya. Ada PR-nya. Begitu loh Bu. Membuatkan bekal makanan, menggantikan jajan sekolah. Ini juga kesehatannya. Membangun otak tidak sembarangan jajan. Meminta anak menabung. Dari
dini udah diajari anak nabung biar nanti hemat, pandai beruni. Mengajarkan kepada anak untuk berani mengatakan jangan ganggu saya jika ada yang mengganggunya. Ajari anak bagaimana bertindak jikalau ada orang yang tidak dikenal. Pokoknya komunikasikan segala sesuatu kepada anak. Anggap dia teman. Menyampaikan pada anak untuk berani mengatakan tidak jika ada yang mengajaknya melakukan hal buruk. Yang bully-bully di sekolah itu bagaimana itu? Itulah itu kadang-kadang anak yang kurang perhatian itu. Iya, kadang anak awal jadi korbannya. Kita jangan pergi pas nampak anak yang bandar itu kita belajar bergabung. Baru berani dia curhat kan kalau ceritakannya sama ibu bisa ibu ke sekolah mengatakan kepada guru bercerita jadi tidak lanjutin. Itu jangan dibiarkan. Menanyakan perkembangan anak sekolah kepada guru. Jangan cuek bu. Guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 tak pernah pertama tentunya. Nah, ada kali Dia akan itu. oh bagus. Sekarang udah modern dan sekali ditanya anak bagaimana pak di sekolah pastinya dia membaca bandarnya dia gitu loh. Komunikasinya. Kadang tunggu anak itu di rumah baik, bukannya di sekolah. Bandel, tekanan. Ya itulah untuk Komunikasi. Selanjutnya, saat kesulitan dalam membantu anak, ibu akan meminta bantuan. Oh, jika memang butuh bantuan anak jangan malu, minta tolong. Sama siapa ya? Sama Sama bukan sama anak. Hal-hal yang perlu memang minta tolong sama dan alhamdulillah sudah selesai kita bahas modul PPA pendidikan dan pengasuhan anak ini. Dan kalau ada yang mau ditanya 1.000, 5.000. kalau ada mau ditanya atau kita berkonsultasi menurut ibu mana yang lebih bagus mendidik anak dengan kekerasan atau dengan lemah lembut Tergantung situasinya nih, kadang ada yang memang dia sudah kadang ada memang dengan berat. ya, tapi undang-undang kita bu sekarang nggak boleh keras sama anak. nenek dulu Nenek kami melawan banyak sekarang itulah Banyak kan sebab bapaknya di kelas ibu melawannya dia. ini cuma orang itu paling lembut. baru pengertian. Modul pengasuhan dan pendidikan anak telah selesai kita bahas. Dan udah nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Alhamdulillah lah bu. Mudah-mudahan pengajaran ibu ya misalnya kami praktekkan apa makin jadi yang baiklah kami makin ke depannya makin biar anak-anak kami sukses ya bu ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan